seandainya saya menjadi pemimpin, seandainya saya menjadi anggota legislatif, lebih baik saya dicintai dulu di internal, kemudian saya bisa membuat geram eksternal, disegani gitu. Oke guys. Oke, pilih apa? Fauzan untuk RI1 atau ya, ada. Fauzan untuk RI1 guys. Tapi itu cuma halusinasi gue aja, soalnya gue nggak punya ongkos politik. Selamat datang di podcast Halusi Nation. Halo guys, ketemu lagi sama kita di podcast Halusination. Kok bisik-bisik gitu Soalnya pembahasannya serius nih, beda sama yang sebelum-sebelumnya. Iya sih, biasa kita bahas-bahas berita yang santai, yang absurd ya. Tapi kali ini kita akan bahas yang politik. Karena kita ada kedatangan bintang tamu kita. Siapa, Wai? Capolisi. Apa tuh calon politik Indonesia. Kenalin dulu dong. Halo semuanya. Nama gue Ojan Fauzan Wibisono. Biasa ya, pengamat tipis lah. Mantap. Pengamat tipis loh kita. Tumben ya, Halusination kedatangan pengamat katanya, pengamat politik. Jarang-jarang kita mau. Kita biasanya cerita-ceritanya serem-serem loh. Iya, sekarang kita mau lebih serem lagi kayaknya sekarang. Serius ya? Iya, lebih serem lagi. Oke, langsung aja. Kenapa nih tiba-tiba lu datang ke kita nih pengen bahas tentang politik nih? Emang ada apa nih politik, menurut lu politik di Indonesia lagi kenapa nih? Jadi gini, kita itu akan menghadapi atau melaksanakan pesta demokrasi di negara kita untuk di tahun 2024 yang otomatis kita bakalan ganti pemimpin karena Pak Jokowi udah nggak bisa nyapres lagi secara undang-undang. Di situ yang gua bikin tertarik adalah 2024 itu kebanyakan sosok baru. Oke, iya. Tapi masih ada pemain lama. Oh iya. Iya. Lu tahu-tahu aja sih. Lu ngajak. Tunggu aja. Pemain lama ya. Kita kan ibaratnya sebagai warga negara membutuhkan suatu gagasan, suatu bentuk ide ataupun visi misi yang dicanangkan oleh presiden atau bakal calon presiden ataupun bakal calon wakil presidennya. Di sini gua itu lebih concern kenapa sih pengumuman daripada sekarang kan udah ada 3 capres ya, boleh gue sebutin dong? 3 capres yang sekarang lagi top 3 yang ada di Indonesia. Sekarang itu ada Bapak Ganjar Pranowo yang diusung sama PDIP dan P3, partai dari parlemennya. Ada Pak Prabowo yang diusung oleh Gerindra dan PKB, dan ada Pak Anies Baswedan yang diusung oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS. Kalau menurut gua ini 3 orang ini adalah tokoh-tokoh bangsa yang emang layak untuk diperjuangkan di Pilpres nanti. Namun jangan dulu dong jangan. Sebelum itu kan sekarang kita mau bahas coba sejarah dulu nih, sejarah benar sebelum itu ya. Sekarang kita mau bahas sejarah dulu nih. Sejarah dari gua nih, menurut gua sejarah politik untuk ke demokrasi itu kan sebelum kita memilih pemilu langsung itu pasti para calon presiden itu dipilih sama DPR ya, nggak sih DPR kan? Tenang, jangan buru-buru. Ini masih di sini dia, nggak pergi dia. Dipilih sama DPR MPR sebelum akhirnya tahun 2004 ya awal pemilihan langsung dipilih oleh rakyat loh. Nah terus kalau gue pengen nanya nih Jan, menurut tuh apa sih menurut tuh nih pendapat lo lebih bagus antara presiden itu dipilih langsung oleh DPR MPR atau kita nih sebagai rakyat milih langsung pemimpinnya nih? Jelas. Itu suatu pertanyaan yang nggak perlu ditanyain sih sebenarnya karena substansinya itu udah jelas bahwasannya
demokrasi yang secara langsung dipilih oleh rakyat itu sebenarnya udah satu kemajuan dalam tingkat demokrasi kita, karena biar bagaimanapun dipilih oleh anggota MPR atau DPR itu tidak langsung mewakili aspirasi daripada rakyat itu sendiri. Jadi lebih suka kita pilih langsung rakyat yang pilih langsung buat pemimpin kita gitu ya. Iya, nah tapi kan kalau misalnya kita milih langsung nih ya si calon presiden kita nih, kan pasti misalnya kita sebagai rakyat milih siapa. Nah ya, kalau si presiden pasangan itu nggak sesuai sama rakyat, pasti kan sesuai pilihan kita tuh pasti ada juga kan berkurangnya nggak sesuai, tapi otomatis kita sebagai rakyat ngeluh juga kurang ini tuh gimana tuh kan, pasti kan padahal tuh otomatis tuh presiden itu udah pilihan kita. Iya, kalau itu udah pilihan kita kan, udah milih kok ngeluh gitu bingung. Iya, kalau dari sejak 2004 sampai dengan 2024 yang akan datang, emang secara proporsional kepemimpinan itu emang kalau di mata gue sih emang belum ada yang begitu sempurna. Pasti ada yang lebih condong, misalkan kepemimpinan presiden, misalkan era Megawati, wakilnya Hamzahas. Jadi wakil presiden itu lebih ke ban serep. Jadi Oke, dia membantu tugas daripada presiden atau mewakili presiden ketika berhalangan untuk menghadiri suatu acara. Cuman itu secara kita milih mereka itu bukan buat untuk lu ngadirin acara doang, peresmian doang, tapi lu sama-sama bekerja untuk rakyat Indonesia. Oke. Berarti tergantung obstacle yang dijalani sama setiap pasangan presiden itu ya? Ya, karena memang kalau gua ibaratnya memandang bahwasanya setiap kepemimpinan atau setiap era itu pasti ada orang-orang yang emang berkompeten, dan setiap era istilahnya gini, ada pepatah bilang setiap masa ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada masanya. Oke. Jadi kita nggak bisa yang terakhir itu kita nggak bisa kembali lagi kepada era Soeharto, di mana pencalonan presiden itu tidak diatur batasannya gitu. Terlalu politik kekuasaan gitu. Yes, itu juga nggak baik. Nah, makanya kan udah demokrasi nih ya. Oke, gitu. Nah, itu kan dapat tentang tadi sejarah pemilu 2004 itu kan. Nah, terus kalau untuk menghadapi kayak kita nih pemilihan presiden buat tahun depannya itu, menurut lu sosok-sosok dari 3 tadi yang lu sebutin itu kan apa sih santai makanya jangan buru-buru. Berarti lagian namun gue tuh dipotong sama dia, makanya dia lupa sendiri. Gue lanjutin ya namun gue nih. Masih ada masih ada mau pembunuh soalnya. Namun kan ya kembali lagi kepada pertanyaan Mas Rian, itu kita punya tiga calon presiden, bakal calon presiden. Kenapa gue bilang bakal? Karena mereka belum resmi didaftarkan ke KPU. Jadi yang berhak melenggang itu adalah yang benar-benar udah didaftarkan ke KPU oleh partai pengusung. Kan karena kita ada batasan 20% presidential threshold. Itu dari suara parlemen, partai-partai di parlemen dikumpulin sampai 20. Nah, itu ada Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies. Pak Prabowo ini sudah sangat berpengalaman sekali kalau menurut gua. Nah, emang kayaknya udah bukan waktunya dia lagi untuk di tahun 2024 itu. Ini sebagai pandangan gua, perspektif gua. Kalau menurut kalian gimana? Itu dari umur apa dari segi umur apa dari gimana ya kalau Pak Prabowo itu ya? Kalau gua sih memandang ya angkatannya udah pada jadi kingmaker. Seperti kita tahu Megawati menjadi ya ini bukan suatu hal yang menjadi rahasia, tapi udah rahasia umum ya, mengusung Pak Jokowi sebagai presiden. Kemudian yang kedua mau menyalonkan Pak Ganjar. Kemudian ada Pak SBY yang secara regenerasi, atau mungkin orang bilangnya politik dinasti, tapi dia sudah meregenerasikan kepada anaknya Mas AHY. Begitupun Bu Mega kepada Mbak Puan. Dan angkatannya Pak Prabowo kayak Pak Surya Paloh pun juga berkecimpung, Pak JK berkecimpung untuk menentukan siapa nih calon presiden selanjutnya. Jadi mereka udah pada tua-tua, udah nggak pada bermain gitu, udah menikmati masa-masa pensiunnya. Makanya gue sebut pemain lama. Iya,
dibilang pemain lama yang itu ya. Iya. Gimana Pak Rian? Menurut Pak Rian tuh bagaimana? Enggak sih, gue pengen apa? Kayak pengen tahu aja dari lu tuh cocok figur-figur apa? Dari sebenarnya tuh figur yang dibutuhkan oleh bangsa kita, negara kita tuh seperti apa pemimpin yang siapa yang pantas untuk memimpin negara kita ini? Karena kan kalau menurut gue pribadi ya seperti apa? Soalnya kalau karakternya gitu ya. Iya, kalau menurut gue pribadi itu yang pasti yang bisa seorang pemimpin tuh yang bisa kayak disegani lah, biar negara kita tuh disegani oleh negara dunia juga. Kalau untuk urusan dalam negerinya itu ya merakyat lah, yang merakyat turun ke bawah. Kalau yang kayak Pak Jokowi sekarang lakukan itu ya terjun ke bawah gitu, yang kayak sekarang lakukan gitu. Oke, kalau ini perspektif gue ya, perspektif menurut gue ya, karena gue sebenarnya orang yang biasa aja dengan era kepemimpinan 10 tahun terakhir atau bisa dibilang di era Pak Jokowi. Karena gue ngerasa itu ada kejomplangan ketika peralihan dari masa Pak SBY kepada Pak Jokowi. Gue ya oke lah, kita melihat secara sosok Presiden Jokowi adalah sosok yang merakyat, yang memang down to earth. Grassroots kemana-mana, belusukan kemana-mana, siapa sih yang nggak senang gitu presiden seperti itu. Tapi di sisi lain, negara tuh punya marwah. Artinya dia harus juga tetap menjaga marwahnya sebagai seorang pemimpin, calon figur yang mewakili negara. Jadi ibaratnya ya oke lah, emang gayanya Pak Jokowi kayak gini, seperti ini. Cuman ya di sisi lain, kalau perihal ekonomi, kegaduhan politik itu terus terjadi gitu loh. Dia tidak bisa menghandle yang mengakomodir gejolak-gejolak itu gitu. Mulai ya saya nggak ngerasain bahwasanya memang Pak Jokowi secara in frame mereka katanya dekat dengan rakyat, tapi untuk harga bensin, harga sembako itu nggak deket banget sama rakyat, men. Oke. Itu sih yang maksudnya, lu ya fisik lu aja kelihatan dekat sama rakyat, tapi keputusan yang dibuat itu tidak mewakili apa yang dipengenin rakyat gitu. Setuju gue malah. Tapi apapun presidennya kayaknya harga nggak mungkin turun ya. Mungkin lah naik dulu ya kayak sekarang kan semua begitu ya. Iya. Iya, makanya itu maksudnya. Ya kalau ya ibaratnya kesinambungannya di situ lah ya. Betul. Jadi Presiden Jokowi ini kalau menurut gue ketika disandingkan dengan Pak Yusuf Kalla itu menurut gue proporsinya lebih baik, karena keangkut dengan elektabilitas atau apa sih sebutnya ya. Ya pokoknya kedongkrak lah karena Pak JK gitu. Tapi ketika di periode kedua itu kalau gua lihat itu adalah semua sistem yang bermain di belakang Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi seolah berjalan tidak sendirian gitu. Memang kita punya wakil presiden sekarang yang AFK. AFK. Mobile Legends kita ya. Kalau Mobile Legends AFK segala ya. Ya boleh lah ya kan. Intermezzo ya nggak sih kan? Iya benar. Terus banget kita terus. Ya kalau ini bagi gue, tapi kalau menurut bagi teman-teman Mas Wahyu dan Mas Rian sih ya terserah aja, tapi ini bagi pandangan gue. Nah, untuk ngomongin di 2024 butuh nih sosok yang duit tunggal, karena kita udah satu periode ini satu presiden aja yang kerja kelihatannya. Oke. Jadi kita butuh sosok duit tunggal yang ada 2 orang tapi kerja satu untuk bangsa kita, untuk Indonesia. Itu yang diharapin ya setiap warga negara gitu. Baik mungkin Pak Ganjar dengan wakilnya, Pak Prabowo dengan wakilnya, ataupun Pak Anies dengan wakilnya. Tapi kan sampai detik ini pun kita belum tahu siapa saja nama-nama daripada bakal calon wakil presiden. Tapi kalau gue dengar duit tunggal berarti memang dari sejarah zaman dulu ya kerajaan. Memang di mana-mana tuh kalau orang mau jadi raja dia mesti kaya ya. Wah, jelas. Dan saya lihat di pemilihan presiden di Amerika lah ya.
Ya mereka kan sudah punya mapan semua tuh uangnya. Iya, penting namanya juga. Pemimpin gitu kan. Penting juga ya, kalau itu nggak bisa dipungkiri bahwasannya ini dia juga harapan gua bahwasannya untuk mengurangi atau memangkas ongkos politik. Jadi tuh sekarang makanya politik kita tuh notabene-nya banyak yang korupsi, banyak yang apa. Itu buat mereka buat balik modal, karena apa yang mereka keluarkan di awal itu besar banget ongkos politik. Nah, makanya dibutuhkan lah memang sosok dulu gue pernah dengar statement Ahok. Lu salah kalau misalnya pengen calon gubernur atau presiden itu yang kaya. Justru orang-orang kaya itu bukan berpikir buat ngambil, ibaratnya punya motor Honda atau mobil Honda, tapi mereka justru kepengen pakai helikopter Honda. Jadi kesannya yang gue amati bahwasanya korupsinya makin membesar kalau yang terpilih adalah orang-orang kaya. Tapi kan kita nggak tahu juga, namanya manusia, mungkin kayak dilihat kayak Pak Sandiaga Uno, ongkos politik 2019-nya saat mencapai 1T, dia pengen mengabdikan diri untuk masyarakat, ya monggo aja. Cuman kan nonsens semua dalam politik itu, yang namanya memperjuangkan hak rakyat itu nonsens. Gitu. Ngomong-ngomong soal ongkos politik nih, tadi kan lu ngomong nih, mengapa hal-hal yang dapat menghilangkan yang perlu kebiasaan kita hilangkan dalam kebiasaan untuk berpolitik tuh, kan tadi itu udah termasuk dong itu aspirasi ya. Karena kan memang kalau anak muda gua baru fresh graduate ya, mahasiswa pengen misalkan mahasiswa kan lagi apalagi mahasiswa politik hukum gitu lagi sedang-sedangnya nih sama idealismenya mereka ya. Jadi kalau bisa abis lulus langsung nyalek. Tapi kan ini nggak bisa terjadi dan susah karena memang ongkos politik itu sangat amat mahal. Karena memang warga negara kita dari dulu sejak pemilu yang menggunakan uang itu udah merubah mindset. Lu bayar berapa ya? 200, 300 deh gue coblos lu. Sekarang di masyarakat kayak gitu, serem banget gue bilang. Makanya paradigmanya jadi seperti itu gitu. Iya, malah jadi masyarakat yang meminta ke politisi. Iya, punya rate sendiri masyarakat. Aduh. Mereka sekedar dikasih sembako nggak maunya serangan fajar. Gitu. Tahu random lot. Iya sih ya. Tapi kira-kira kan lu tadi ngomong biaya politik ada biayanya, ada itunya. Nah, lu kira-kira kita bisa nggak sih untuk menghilangkan nih biaya, maksud dari stigma negatif tuh, stigma negatif politik dari bahwa kalau mau berpolitik kita harus mengeluarkan biaya gitu. Masyarakat gitu ya. Jadi benar dia punya wawasan calon, benar dia punya integritas lah buat jadi calon pemimpin gitu tanpa harus mengeluarkan uang gitu. Iya. Intinya itu harapan gua sih. Gua berpikir begini, bahwasannya ketika suatu negara itu tingkat kesejahteraannya itu baik, otomatis dia udah tidak perlu memikirkan apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah di negaranya. Contoh ya, di ibaratnya di New Zealand, karena gua dulu juga pernah tinggal di sana, bahwasannya mereka itu aware of politiknya udah yang tahap bodo amat. Karena memang kebijakan apapun yang dilakukan sama pemerintahnya itu baik dan mensejahterakan. Udah percaya aja berarti rakyat mereka udah kenyang. Rakyat udah percaya berarti ya. Perut mereka udah baik ya. Mereka memilih sekedar ya gua memang ini misalkan pada saat itu Helen Clark udah tua, misalkan mau ganti ke siapa sih namanya lupa gua, John Key. Ya ini mereka sekedar untuk mengganti figur yang sudah harusnya pensiun untuk menjadi figur yang lebih muda gitu. Jadi udah nggak berpikir bahwasannya ini figur ini gantiin ini karena ini lebih baik apa segala macam, enggak. Jadi kayak pensiunan aja gitu loh, yang meregenerasi kalau politik di sana gitu, yang berdasarkan pengamatan gue ya. Tapi kalau di Indonesia kan ibaratnya kita perutnya lapar. Ya baratnya udah beda sirkumstans. Iya, maksudnya bukan gue ya, maksudnya kebanyakan masyarakat
untuk berpikir bahwasannya gue nggak bisa, ibaratnya politik yang ngasih gue duit lebih banyak ya gue, yang penting gue bisa makan saat ini. Iya. Aku terpikat dirimu, waktu aku memandang wajahmu, kamu sungguh memang nggak berpikir bahwasannya lu tergadai gitu loh dengan amplop yang segitu, ya mereka terpilih nanti mereka nyomot lebih banyak dari lu. Gimana, Bang? Enggak apa-apa. Terus. Makanya itu. Tapi ini kan realita, bro. Iya, ini realita semua benar. Makanya itu gua sih ngobrol di sini, ngobrol kayak gini tuh bukannya untuk ibaratnya ini bentuk satir gua. Dalam arti gua ini mengeluhkan apa yang sekiranya gua lihat itu kejadian gitu. Iya. Karena intinya gua akan memilih presiden dan wakil presiden yang benar-benar mengedepankan kesejahteraan rakyatnya. Itu program paling utama, bukan pemerintah memanjakan rakyat ya. Itu beda halnya. Karena ada gini, contoh kebijakannya SBY itu pada saat itu bantuan apa sih? BLT, bantuan langsung tunai. Yeah. Itu membantu kok. Membantu dalam arti mereka emang ngerasa bahwasannya wah ada perhatian yang langsung dari pemerintah. Ibaratnya dia nggak harus milih Pak SBY, tapi dibantu dari pemerintah gitu loh. Terbantu secara otomatis gitu. Nah, itu pun pada saat itu ditentang oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, katanya BLT memanjakan rakyat. Coba pas Covid kemarin, orang dikasih BLT, orang nggak bisa kerja dikasih BLT. Ya, luar biasa senangnya bukan? Iya loh, susah banget. Udah di PHK segala macam. Nah, itu makanya astagfirullahaladzim, gue bilang ya orang kebijakan ini cuman ibaratnya kebijakan yang sudah ada cuma diganti nama aja sama sekarang jadi bantuan apalah gitu. Ya needs-nya orang-orang itu kan ya, kita kan butuh makan. Itu intinya adalah siapa pasangan calon presiden, wakil presiden yang bisa mensejahterakan rakyatnya, tidak ibaratnya membantu meringankan pikiran rakyat ya. Contoh aja pajak dari 10% PPN sekarang menjadi 11%, atau pajak kendaraan mewah. Lu ibaratnya yang kaya ya makin kaya, yang susah ya makin susah. Iya. Ketendang sana sini. Nah, terus pajak amnesti. Pajak amnesti itu mempengaruhi. Jadi gua pernah denger seorang pedagang berlian. Jadi pada zaman Pak SBY dia bilang ketika belum ada amnesti tax itu orang-orang yang berdagang berlian itu berani nyetok. Tapi ketika ada amnesty tax, yang nyetok ini ibaratnya orang pedagang-pedagang ini nggak berani untuk menyetok, tapi based on order. Ketika lu mau beli berlian itu based on order aja. Kalau nggak ada ya gue nggak mau nyetok. Artinya kan daya beli orang itu berkurang. Oh iya. Daya beli orang berkurang sehingga perekonomian tidak tumbuh secara merata. Gitu, makanya ya gua harap untuk 2024 sampai 2029 pemimpinnya itu yang baik, yang memang peduli dan nothing tulus lah untuk memimpin gitu. Cukup mereka mendapatkan fasilitas gaji aja dan tunjangan lain dari negara kita sebagai bentuk apresiasi. Tapi udahlah, nggak perlu mereka untuk merampok sana, merampok sini, kepentingan sana, kepentingan sini gitu. Subsidi silang gitu ya. Capek, otot gue kenceng mulu nih. minum dulu. Intermezzo dikit lah. Tapi kita belum pernah loh ini mendapatkan sosok pemimpin yang based on-nya tuh hukum nih, orang hukum nih. Dari calon-calon yang udah disebutin kalian berdua kan ada nih salah satunya nih. Itu visi misi apa yang bikin lu penasaran tuh ketika orang itu jadi gitu? Ini kita mau gamblang atau mau main kode-kodean aja supaya penonton itu mendapatkan siapa sih ini yang dimaksud gitu. Kode dulu aja. Kode ya. Iya. Kode aja dulu aja. Kan soalnya gue bukannya kode nih. Oke. Bukan kode dulu.
Oke, jadi memang kalau dilihat dari sejarah kepemimpinan di Indonesia untuk presiden ya, untuk presiden itu belum ada yang dari sarjana hukum. Kita bisa lihat Insinyur Soekarno, Soeharto seorang jenderal, Habibie seorang teknokrat, Gus Dur seorang budayawan dan tokoh agama. Megawati itu tokoh perjuangan ya, seorang politisi lah, sipil, nasionalis. Bapak SBY seorang jenderal, Pak Jokowi seorang entrepreneur, pengusaha. Insinyur juga kan sebelumnya. Insinyur, pengusaha base-nya. Nggak ada dong sarjana hukum. Maksud gua adalah Indonesia adalah negara hukum. Tapi kita bagaimana mau mengimplementasikannya? Bahwasannya kita emang negara hukum, tapi pemimpin kita belum ada yang base-nya belajar mengenai atau sarjananya atau pendidikannya tuh background-nya hukum. Bagaimana coba mau terimplementasi gitu? Kalau misalkan benar terjadi seorang sarjana hukum memimpin daripada bangsa kita, artinya kita jelas bahwasanya untuk hukum sendiri pun kita bisa enak sebagai rakyat nyerang balik. Loh, Anda kan sarjana hukum, masa kebijakan-kebijakan Anda mengenai hukum itu tidak tumpul ke kawan tajam ke lawan atau ataupun tumpul ke bawah tajam ke atas gitu. Jadi kita bisa enak gitu, lebih justru gue berharap seorang sarjana hukum yang memimpin kita sebagai rakyat bisa menuntut lebih banyak. Nah, di sini kan ada sebenarnya, kalau mungkin teman-teman kelas halu ya bisa jeli siapa nih presiden kita yang backgroundnya hukum, tapi bagus sih secara background, secara personal gue bagus, cuman secara background yang lain, background partai afiliasi politik. Ini yang kita sama-sama rasakan pada periode 2014 ke 2024. Makanya ini kita lagi bingung, ibaratnya kalau bahas yang satu oke lah secara ini personal, tapi secara partai males. Oke lah secara yang bapak tua ini secara pengalaman menjadi calon luar biasa. udah senior sekali. Tapi kita masa ibaratnya penerusnya masa kita nggak ada tokoh muda sih, tokoh baru gitu. Oke, yang ketiga ini agamis. Agamis coba. Agamis kan. Agamis bukan ya? Iya, pulang haji kemarin. Yang kata dapat undangan. Iya. Halo, Kak Seto. Kata dapat undangan langsung. Oke, terus. Iya, begitulah. Jadi sebenarnya butuh sosok wakil presiden yang memang bisa menambal daripada elektabilitas calon presiden ini gitu. Jadi kan mereka perlu yang namanya kembali tadi ke duit tunggal gitu. Mereka sosok dua orang yang benar-benar untuk satu tujuan adalah rakyat Indonesia gitu. Memperbarui environment lah di dalam dunia politik juga nih. Nah, jadi kalau kita bicara peluang yang ada sekarang untuk tokoh cawapresnya, ini kita bisa lihat Pak Ganjar itu sering dicomblangin sama Pak Sandiaga, seorang pengusaha yang dari Partai Gerindra pindah ke P3. Gue nggak tahu lah kenapa dulu sempat wakilnya Prabowo, tapi sekarang keluar dari partainya Prabowo untuk berharap mungkin menjadi wakil Pak Ganjar. Ataupun Pak Prabowo sekarang lagi kencang juga di comblangin dengan Pak Erick Thohir, karena biar bagaimanapun PAN pernah
deklarasi bahwasannya akan mengusung Pak Erik sebagai calon wakil presiden. Jadi siapa yang mengusung yang mau menggandeng Pak Erik ya PAN ada di sana gitu. Makanya ditawarkan kepada Pak Prabowo. Nah, untuk Pak Anies Baswedan kelihatannya sebenarnya memang beliau ini untuk orang-orang pemerintah tuh takut untuk bersanding sama dia. Karena udah jelas secara politik itu Sekjen Nasdem Johnny G. Plate kena Mentan akan kena, mungkin kalau Hopipa lu mau maju bareng gue kena juga lu. Kembali lagi di LC dengan pembicaraan topik politik kita. Woi, ini bukan LC, hallucination tadi. Habis lu serius banget sih. Tadi kita serius banget ya. Gila ya. Oke, langsung aja nih. Kalau menurut lu nih Jan, siapa sih calon presiden, wakil presiden yang cocok nih? Menurut lu aja nih buat ke depan nih, tahun depan nih. Selalu siapa nih? Kalau gue, pandangan pribadi gue, pilih ya. Lu puzzle sendiri. Presiden, wakil presiden. Yoi. Tadi kan gue bahas 3 capres yang kemungkinannya sama siapa aja. Ini peluang yang ada buat mereka berpasangan. Tapi kalau hati nurani gue suka sosok rambut putih untuk jadi calon presidennya. Tahu dong teman-teman siapa? Rambut putih. Sama gue suka yang dampingin itu anak muda dari militer kaya. Siap. Pengen itu tuh jadi sosok pemimpin kita. Iya, gue jujur ya, di balik sosok figur Pak Ganjar dengan Mas AHY. Pak Ganjar itu seorang sipil yang lebih baik atau bagusnya yang emang udah pernah terjadi di Indonesia, bahwasannya pasangan sipil cocok dengan militer. Yaitu terpenuhi sama Mas AHY gitu, karena memang beliau seorang prajurit yang pada masa aktifnya berprestasi. Kemudian didukung dengan Mas AHY pun juga Pak Ganjar adalah dari partai penguasa sekarang. Dengan sebenarnya rival nih partai dua partai ini, PDIP mungkin dengan Partai Demokrat. Mungkin terwujud. Mungkin kan kita nggak pernah tahu. Mungkin bisa Pak AHY mendampingi Mas Ganjar. Adalah rekonsiliasi dari PDIP dengan Demokrat yang membuat suasana Indonesia menjadi semakin adem. Jadi Pak Mega. Oke, keluar frame-nya ya. Bu Mega dan Pak SBY itu bisa CLBK lagi, mesra lagi dari perang dinginnya, gitu. Dan kemudian ya memang secara logistik Mas AHY dan Pak Ganjar ya baiklah, gitu. Jadi kita pengen sosok benar-benar yang disegani dunia, dicintai masyarakat Indonesia dan memiliki prestasi yang jelas ya. Jelas. Mas AHY di Makayasa, Pak Ganjar 2 periode gubernur Jawa Tengah. Gitu. Udah lu serius mulu Jan. Kayak lu aja deh jadi calon presiden. Cocok lu dari tadi ngomong serius banget. Presiden taksi ya. Kalau lu jadi calon presiden itu, lu punya prinsipal apa nih yang lu terangkan kepada masyarakat Indonesia? Ya ngayal aja kita nih, seandainya lu nih jadi presiden nih. Gue tahu kenapa lu nanya begini, karena ini kelas halu. Iya. Gue disuruh ada ngayal-ngayal dikit. Disuruh halusinasi, oke baiklah. Iya, ngayal-ngayal dikit gimana? Ya kalau misalkan emang saya diamanahkan menjadi sosok pemimpin di negara ini, ataupun pemimpin di suatu perusahaan, ataupun pemimpin dimanapun, saya akan menjadi seorang pemimpin yang benar-benar disegani oleh kalangan luar, eksternal, dan dicintai oleh internal saya. Gimana tuh caranya tuh? Dengan saya contoh dengan prestasi apa yang bisa saya bangun, apa bisa saya promosikan, apa yang kita punya Indonesia, wisata dari segi pariwisata, SDM, sumber daya
manusia, sumber daya alam itu yang bisa kita berikan kontribusinya kepada internasional. Kemudian hasilnya daripada itu dikembalikan kepada rakyat sehingga rakyat kita juga pun sejahtera. Tidak mengharapkan kayak impor, cuman mengharapkan fee daripada impor itu kayak beras. Coba berapa hektar ladang padi yang kita punya, masa kita nggak bisa sih swasembada dengan tanah kita sendiri tuh untuk bisa punya beras sendiri. Coba garam aja pun impor. Berapa panjang garis pantai di Jawa deh, dari mulai Pantai Anyer sampai Parangtritis sampai Surabaya sana, coba kurang panjang apa? Masa tidak bisa mencukupi kebutuhan garam yang ada di negeri ini. Tapi mereka lebih baik memilih impor karena dari impor itu mereka dapat fee. Tuh makanya dari sini ya, kalau seandainya saya menjadi pemimpin, seandainya saya menjadi anggota legislatif, lebih baik saya dicintai dulu di internal, kemudian saya bisa membuat geram eksternal, disegani gitu. Oke guys. Oke, pilih Fauzan untuk RI1 atau Fauzan untuk RI1 tapi itu cuma halusinasi gue aja, soalnya gue nggak punya ongkos politik. Oke deh guys, kayaknya udah dulu ya. Iya, udah dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan saweria di atas. Oke, sampai ketemu lagi. Gua Rian, gua Fauzan Wibisono SH, gua Kabel USB. Sampai jumpa.